Selamat pagi pemirsa. Operasi tangkap tangan yang kembali dilakukan KPK kali ini terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa korupsi seakan tak pernah berhenti? Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 5 November 2025 dengan tema Jangan Biarkan Korupsi Tetap Lestari bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100. Dan pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Jose, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Baik, sehat selalu, tapi sedih mendengar berita yang baru disampaikan Jose tadi ya. Betul, dan dikala janji politiknya masih dinanti untuk direalisasi, Mas, tetapi potensi jeruji besi belum justru setahun menanti. ya. Belum setahun nih, Mas. Ya. Bagaimana editorial kita melihat OTT ini? Apalagi mendengar belum setahun menjabat, sudah terjaring tangkap tangan oleh KPK, apalagi kalau kita mundur ke belakang seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah gubernur keempat di Riau yang terjaring atau terjerat kasus korupsi ya. Betul. Sejak era reformasi sudah ada 4, ini Abdul Wahid ini adalah gubernur keempat. Artinya ada pertanyaan di sana bagaimana pengelolaan pemerintahan daerah di Riau. Tapi kita tidak hanya bicara Riau. Ya. Kalau kita melihat data juga dan membuat kita sedih juga, dalam tahun ini saja KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus korupsi terhadap 5 kali ya, terhadap pejabat daerah. Kalau kita lihat ke belakang lagi juga, ternyata sejak KPK berdiri, KPK berdiri 2004 ya, pejabat daerah atau kepala daerah yang sudah terjaring itu jumlahnya cukup banyak ya. Ternyata ada 30 gubernur, kemudian 171 bupati atau wali kota dan wakilnya begitu ya. Artinya kan memang kalau kita lihat jumlah 30 gubernur ini kan hampir seluruh provinsi. Iya, Pak. Ya, kalau di rata-rata begitu ya, hampir seluruh provinsi gubernurnya melakukan korupsi. Ini kan mengerikan sekali. Artinya ada tanda bahwa bolehlah kita bilang kita tidak hanya bicara moral saja hari ini. Karena moral itu tergantung individunya. Berbagai upaya sudah dilakukan. Tapi ada kegagalan sistemik dalam mencegah korupsi ini terus berulang terjadi. Kalau ini sudah menjadi gubernur keempat di Riau misalnya sudah terjaring kasus korupsi, maka kan ini seperti sebuah siklus buruk yang terus terjadi. Kurang apalagi upaya yang sudah dilakukan. Terakhir di pemerintahan Prabowo, Presiden membentuk adanya sebuah retret. Selain menteri ada retret kepala daerah juga kan. Itu kan upaya yang luar biasa untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Lalu kita lihat lagi ke belakang, kurang berapa lagi kita sering menyaksikan berita penandatanganan fakta integritas. Moralitas ini, Pak ya? Iya, fakta integritas itu ini sudah ditandatangani di atas materai misalnya begitu kan, sudah formal. Moralitas menjadi pertaruhan di sana, tapi sepertinya hanya seremonial belaka lama-lama ini kita lihat penandatanganan fakta integritas ini. Lalu kita juga harus kritik KPK juga. KPK kan ada bidang pencegahannya. Selama ini pencegahannya itu hanya menjadi kelas-kelas biasa, kelas-kelas memanggil kepala daerah. Jangan-jangan ini hanya menjadi sebuah komoditas politik, para politisi atau kepala daerah atau pejabat politik begitu memanggil KPK untuk melakukan kelas pencegahan, tapi prakteknya tetap berjalan korupsinya. Nah, ini juga KPK perlu kita singgung juga dalam hal ini. Satu sisi kita apresiasi ya, ada operasi tangkap tangan ini terus menjalankan tugasnya dalam penindakan ya, dalam divisi penindakannya. Tapi pencegahannya juga harus dilihat. Sudah berjalan maksimal belum? Pengawasannya seperti apa? Dan tentu ini akan menjadi topik kita pada pembicaraan pagi hari ini ya, Mas Indra. Dan inilah pemirsa editorial Media Indonesia edisi Rabu 5 November 2025 dengan tema Jangan Biarkan Korupsi Tetap Lestari. Jangan biarkan korupsi tetap lestari. Jangan biarkan korupsi tetap lestari. Operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kali ini terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin 3 November malam menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus rasuah. Ironisnya, ini bukan peristiwa pertama bagi provinsi tersebut.
Abdul Wahid tercatat sebagai Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK. Lebih mencengangkan lagi, sepanjang tahun ini saja, lembaga anti rasuah sudah 6 kali melakukan OTT terhadap kepala daerah. Kalau ditarik lebih ke belakang, berdasarkan data KPK, sebelum Wahid sudah ada 30 gubernur serta 171 bupati wali kota dan wakilnya yang terjerat kasus korupsi sejak lembaga anti rasuah ini berdiri pada 2004. Fenomena ini menggambarkan bahwa praktek korupsi di tubuh pemerintahan daerah belum menunjukkan tanda-tanda surut. Seolah-olah pendidikan anti korupsi, penandatanganan fakta integritas, hingga berbagai program penguatan moralitas birokrasi hanya menjadi seremonial belaka. Pemimpin daerah periode sekarang bahkan sudah digembleng melalui retreat. Salah satu materinya tentu saja soal penguatan anti korupsi. Namun semua itu seperti masuk kuping kanan, lenyap tak berbekas keluar lewat kuping kiri. Koruptor seakan kehilangan rasa takut dan urat malu. Jabatan publik yang semestinya menjadi amanah justru dijadikan alat memperkaya diri dan kelompok. Masalahnya tidak semata pada individu yang tergoda dan tamak terhadap kekuasaan, tetapi juga pada sistem yang gagal membentuk benteng moral. Baik pencegahan maupun penindakan korupsi di negeri ini masih dibayangi kegagalan sistemik. Hukuman bagi koruptor masih terlalu lembek untuk menimbulkan efek jera. Bahkan korupsi dan suap marak terjadi di lembaga penegak hukum itu sendiri. Koruptor bisa dengan mudah dapat vonis ringan dengan menyuap hakim. Vonis ringan, remisi berlapis, dan kemudahan fasilitas bagi napi korupsi hanya mempertebal kesan bahwa mencuri uang rakyat bukanlah kejahatan yang memalukan. Selama konsekuensinya ringan, korupsi akan terus dianggap sebagai risiko kecil dalam permainan besar kekuasaan. Di sisi lain, maraknya korupsi kepala daerah juga menelanjangi kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Parpol seharusnya menjadi ruang pembibitan pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar kendaraan elektoral bagi mereka yang memiliki modal besar. Ketika proses rekrutmen lebih menekankan kemampuan finansial ketimbang rekam jejak dan moralitas, hasilnya ialah pejabat publik yang rapuh di hadapan godaan uang dan kekuasaan. Jabatan seakan dipandang sebagai komoditas yang bisa menghasilkan cuan lebih besar dari modal politiknya. Kasus demi kasus seperti ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa perang melawan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Diperlukan reformasi menyeluruh, penegakan hukum yang konsisten, pemberian hukuman yang setimpal, serta sistem politik yang menempatkan integritas sebagai prasyarat utama kepemimpinan. Tanpa itu semua, bangsa ini hanya akan terus menyaksikan siklus yang sama. Pemimpin datang dan pergi, tetapi korupsi tetap lestari. Kini saatnya bangsa ini menuntut lebih dari sekadar janji anti korupsi. Negeri ini memerlukan keberanian moral dari seluruh elemen. Aparat penegak hukum yang tegas, partai politik yang berbenah, dan masyarakat yang tak lagi permisif terhadap praktek busuk kekuasaan. Jika tidak, OTT demi OTT hanya akan menjadi tontonan rutin yang menyakitkan. Sekaligus menegaskan bahwa rasa malu dan takut di negeri ini memang telah lama punah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dan pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon kami di nomor 0215839900. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini kami akan menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Lia dari Makassar. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia, bagaimana Anda melihat KPK kembali melakukan OTT kepada kepala daerah? Kalau kita lihat itu satu kebanggaan masyarakat di satu sisi, Pak ya. Tapi di sisi lain ada juga kekecewaan masyarakat ketika masuk misalnya di ruang sidang, ya. Apa yang diharapkan masyarakat itu berbanding terbalik yang terjadi di lapangan, di mana masih berlaku hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan itu terbukti oleh, kalau tidak salah lihat itu ya, di berita-berita bahwa ada salah satu mantan menteri yang sudah istilahnya tersangka tapi masih bisa bebas berkeliaran. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kita ya. Jadi di satu sisi KPK giat-giatnya OTT, tapi di sisi lain pengambil kebijakan itu, penegak hukum itu bisa bermain mata dengan para koruptor ya. Artinya seperti pepatah ya, maling berteriak maling. Dia menjidang tapi dia juga menerima di satu sisi untuk kerjasama dengan para koruptor ini. Nah, inilah salah satu hambatan negara kita ini, bagaimana tidak bisa maju-maju negara kita ini ya, masih ke belakang dengan 80 tahun kemerdekaan, negara kita masih seperti ini. Itu saja barangkali Pak ya, mudah-mudahan ke depan apa yang terjadi bisa menjadi pembelajaran untuk para penegak hukum dan para pengambil kebijakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, kita melihat ini menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Lia, bahwa gambarannya ini kan adalah apakah hukum yang sudah berlaku itu memberikan efek jera kepada para koruptor. Bagaimana kita melihat ini? Ya, betul sekali. Tadi kita bicara sebelum jeda ya, di segmen 1 itu ada kita bicarakan, sampaikan tentang kegagalan sistemik. Karena kalau soal moralitas, sudahlah, kurang apa lagi, fakta integritas sudah sekian banyaknya, pendidikan anti korupsi, pencegahan oleh KPK atau lembaga penegak hukum yang lain sudah segitu banyaknya juga. Lalu apalagi penguatan moralitas, retret dan lain-lain itu sudah banyak dilakukan. Artinya pola untuk menjaga moralitas secara secara materi sudah pernah diberikan semua. Nah, kemudian kita bicara sistem aja sekarang. Betul. Dari mana kita harus bisa melihat sistemnya? Ya hukuman dulu. Tujuan memberikan hukuman dalam konteks pidana itu kan memberikan deterrent effect, efek jera. Kalau efeknya nggak jera, ya orang akan terus melakukan tindakan-tindakan yang pidana tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Kalau efeknya nggak jera, kemudian mungkin ada guyonannya begitu ya. Korupsi sekian, ditahan sekian, setelah lepas masih untung. Benar. Jadi bahkan mungkin asetnya masih terjaga, makanya kita dorong itu undang-undang perampasan aset, pemiskinan koruptor, itu tujuannya adalah efek jera. Betul. Karena kalau bicara soal hukuman mati dan sebagainya itu adalah soal yang masih terus diperbincangkan ya. Ini kan soal hak asasi manusia, tapi itu sudut pandangnya macam-macam berbeda ya. Tapi sisi yang lain bisa kita lakukan, misalnya pemiskinan koruptor, perampasan aset, sehingga ketika orang melakukan korupsi seberapapun, misalnya dianggap korupsinya kecil, misalnya ada yang mengatakan itu ya. Tapi miskinkan orang jadi takut. Pejabat yang akan melakukan atau menerima suap jadi takut. Pejabat yang tadi misalnya minta jatah preman juga jadi takut gitu. Baik. Nah, ini yang harus dilakukan, deterrent effect. Kalau lihat data ICW Jose, dari tahun 2023 itu merilis data bahwa hukuman pada koruptor itu rata-rata 3-4 tahun saja. 3-4 tahun saja, tapi asetnya tidak direbut, tidak dimiskinkan begitu. Ya, misalnya korupsi berapa puluh miliar gitu. Kemudian dia dihukum 3-4 tahun, aset paling yang diambil negara sekian miliar, masih untung tadi istilahnya Jose tadi, masih untung. Nah, itulah yang kemudian tidak ada deterrent effect, sehingga korupsi akan terus berjalan. Tetapi Mas Indra, kalau misalkan kita lihat fenomenanya itu kan, taruhlah kutub satunya korupsi, kutub lainnya itu kan adalah biaya politik yang mahal. Ini kan udah seperti lingkaran setan aja. Itu bagaimana kita melihat? Salah satu sistemik yang gagal itu adalah soal itu, rekrutmen kader politik ya.
pejabat daerah itu kan bisa menjadi pejabat karena diusung oleh partai politik sesuai undang-undangnya. Nah, pemilihannya seperti apa? Kalau misalnya partai-partai politik mengusung calon atau mendukung calon yang memang sudah berbasis modal yang kuat saja, alasannya karena itu, lalu kemudian atau didukung oleh pihak-pihak sponsor tanda kutip yang juga bermodal kuat, itu ketika terpilih nanti yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu pasti terjadi. Gitu. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, kenapa partai politik melakukan seperti itu rata-rata? Yang ini menjadi pertanyaan menarik. Jangan-jangan memang politiknya politik yang memang mensyaratkan money politik. Nah, ini kita harus otokritik terhadap kita semua sebagai masyarakat pemilih. Oke, dalam artian Pak? Ya, kalau partai politik misalnya harus merekrut calon-calon kepala daerah atau calon-calon pejabat publik yang punya modal besar, berarti kan pikiran logikanya adalah dalam pemilunya itu membutuhkan modal besar. Kenapa perlu membutuhkan modal besar? Ternyata di situ adalah pertarungan money politik sebenarnya. Ya, ini yang harus kita evaluasi bersama. Kenapa pertarungan money politik menjadi besar? Bisa salah partai politiknya, bisa juga ini otokritik kepada kita masyarakat. Masyarakat masih mau menerima amplop misalnya. Jual beli suara kita. Jual beli suara akhirnya konteksnya. Nah, vote buying dan lain sebagainya ini pernah ditulis oleh salah satu pengamat politik kita ya. Ini mengerikan sekali. Jadi sistem yang harus segera dibentuk nih secara agar kegagalan sistemik tidak ada. Karena itulah kemudian ini bersama-sama. OTT hanya akan terus terjadi jika memang ada upaya kegagalan sistemik seperti yang tadi kita gambarkan, mulai dari rekrutmen calon pejabat publik oleh partai politik. Kenapa partai politik melakukan itu? Karena mungkin juga biaya politiknya tinggi. Bukan biaya politik secara proseduralnya, tapi biaya politik untuk tanda kutip tadi money politik. Kenapa money politik harus dibingungkan oleh partai politik? Karena mungkin aura vibes pemilihannya, uang amplop dalam artian jual beli suara itu masih berlaku. Nah, itu yang harus kita evaluasi bersama. Dan kita akan bahas lagi nanti ya Pak Indra dan juga pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Indra. Kita ingat ya apa yang disampaikan oleh Presiden, mengakui bahwa 1 tahun pertamanya itu fokusnya adalah pangan dan kebocoran anggaran. Bagaimana kepala daerah maupun pejabat lainnya harus menangkap apa yang disampaikan oleh Presiden ini? Saya kira semua kepala daerah, pejabat itu sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Tadi kalau soal pangan itu kan berjalan ya. Nah, kebocoran anggaran itu tentu salah satu permasalahannya adalah tentang korupsi. Ya kan? Kalau sekarang kita dengar sudah dana transfer ke daerah juga sudah mulai dibatasi ya. Itu kan sebenarnya kalau di sisi lain kita bisa melihat tantangan bagi daerah, dia bisa mengoptimalkan dana TKD itu, transfer ke daerah itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, ya ini tidak ada hubungannya dengan TKD, tapi kan ini kan menunjukkan integritas kepala daerahnya kayaknya rendah nih. Kalau dikasih dana transfer ke daerahnya begitu tinggi, ternyata serapannya juga rendah, berarti kan bisa kemana nih uangnya, kan begitu. Apalagi dikorupsi ya? Apalagi dikorupsi. Nah, ini artinya sebenarnya ini menjadi momentum ketika dana transfer ke daerah itu ditarik ke pusat ya. Menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk menunjukkan bahwa daerah mampu secara otonom mengelola anggarannya dan memang yang mengelola integritasnya tinggi. Nah, belum apa-apa kita sudah disuguhi dengan kasus Riau ini. Ini kan sangat menyedihkan, apalagi kalau motif yang sempat diungkap KPK tadi yang dibacakan beritanya oleh Jose itu mengungkap adanya jatah preman. Pemerasan ya? Pemerasan, berarti kan ini sangat menyedihkan. Alih-alih bicara pengelolaan yang transparan, akuntabel, integritas orangnya tidak. Nah, ini yang kemudian memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang diperintahkan Presiden Prabowo sudah sangat jelas. Kalau soal yang diminta adalah agar tidak ada lagi kebocoran anggaran, ini alih-alih kebocoran anggaran bersihin dulu deh para pejabat daerahnya, dalam hal ini kepala daerah. Kepala daerahnya harus mampu firm, integritas tinggi, sehingga itu pun ke bawahnya masih belum tentu akan sama juga. Apalagi kalau kepala daerahnya seperti ini kondisinya, itu yang sangat menyedihkan.
Tapi yang paling penting tadi kalau kita bicara sistem untuk mencegah ini semua, karena kita tadi sempat kritik itu adalah kegagalan sistemik dan menyeluruh begitu ya. Kita tadi singgung partai politik, kita singgung juga aparat penegak hukumnya, aparat penegak hukum sampai tingkat pengambil keputusan, pengambil hukum tertinggi ya di situ adalah hakim. Kalau kita lihat data bahwa hukuman koruptor rata-rata 3 sampai 4 tahun saja, asetnya juga tidak disita oleh negara sebanyak-banyaknya begitu ya, untuk miskin, untuk tujuannya adalah memberikan deterrent effect atau efek jerah, maka akan terus terjadi. Maka yang paling harus kita garis bawahi adalah kita minta aparat penegak hukumnya di level apapun itu pertama bersih dulu, jangan sampai aparat penegak hukumnya juga ikut main, bersih dulu, tegas, memberikan deterrent effect. Memberikan efek jerah yang luar biasa. Jangan kemudian nanti kalau ingin bebas hubungi saya. Kan itu maklar jadinya maklar kasus. Ini juga belum beres juga di negeri kita ini. Yang kedua kemudian adalah parpol yang berbenah. Parpol berbenah itu nanti bicara banyak hal. Bicara tentang rekrutmen politiknya, bicara tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilunya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga juga jangan kita lupakan, ini otokritik untuk kita semua, masyarakat Indonesia. Masyarakat jangan permisif dengan hal-hal yang berbau sifatnya disogok, disuap, jual beli suara. Karena apa? Ya ini hasilnya, kepala daerahnya korup, begitu. Nah ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Kalau memang kita tidak mau ini menjadi siklus buruk di negeri kita, penangkapan OTT lagi, maka kita harus berbenah 3 hal tadi. Baik, tentu kita juga berharap ini juga evaluasi menyeluruh ya Pak Indra dari negara-negara kita. Dan pemirsa, tanpa perubahan itu negeri ini akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Pemimpin datang dan pergi tetapi korupsi tetap lestari. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian moral baik dari penegakan hukum maupun partai politik maupun masyarakat. Jika tidak, OTT hanya akan menjadi tontonan rutin yang menyakitkan dan sekali lagi membuktikan rasa masa lalu takut di negeri ini sudah lama punah. Kiranya editorial media Indonesia bisa mencerahkan pikiran kita tentang situasi negara ini antar sesama anak bangsa. Saya Jose Niko pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.